Saya melihat setahun kepemimpinan Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Surakarta. Pertama tentu saya mengapresiasi karena wali kota atau Mas Gibran ini menjadi wali kota termuda. Setidak-tidaknya memimpin di Solo. Dan sangat cepat melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Internal misalnya penataan birokrasi yang ada di Pemda Surakarta. Eksternal misalnya saja, kalau kita melihat jujur, sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang ada dari Jakarta itu meguru bersama-sama, datang atau sendirian, melakukan kegiatan-kegiatan di Solo. Ini menunjukkan bahwa respon positif dari kolega, dari teman, dari kenalan-kenalan yang ada di luar Solo, itu ingin sekali ke Solo ngangsuk kawruh dengan Mas Gibran. Saya melihat kebijakan khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan, UMKM. Pernah saya mengeluh pada beliau, Mas, kami itu ada UMKM binaan di mana saat COVID ini dia berhenti melakukan ekspor. Cobalah dibantu supaya dia gerengseng, supaya dia itu bisa melakukan ekspor. Oke, Pak Rektor, dalam sebuah diskusi di ruangan saya waktu itu. Dan tidak lama, UMKM yang sudah beberapa saat itu tidak bisa melakukan ekspor terhadap produk-produknya, kemudian dia panggil dan dilakukan eksekusi untuk UMKM itu bisa mengekspor ke Eropa. Ini adalah sebuah terobosan-terobosan yang cepat dan tanggap dan karena jaringan yang luar biasa. Dalam bidang UMKM juga kerjasama antara UNS dengan STP misalnya saja. UNS bersama-sama dengan Pemkot Solo untuk memberikan pelatihan-pelatihan misalnya pada pelatihan cyber security. Mas Gibran datang untuk melihat pelaksanaan pelatihan itu. Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh rekan-rekan kami dari UNS dan mengenai teknologi informasi di mana pesertanya adalah anak-anak muda ya, yang sekarang mulai beralih. Kalau dulu itu tidak begitu mengenal tentang teknologi informasi, sekarang ini menjadi sangat senang dengan banyak hal yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Mas Gibran itu. Sekali lagi tentu dalam 1 tahun belum bisa kemudian diukur seberapa besar keberhasilannya. Tapi saya yakin dalam tahun-tahun ke depan prestasi yang sudah ditorehkan ini akan terus meningkat seiring dengan partisipasi publik di masyarakat Surakarta untuk bersama-sama mendorong supaya masyarakat di Solo lebih sejahtera, masyarakat di Solo lebih guyup dan lebih adaptif dengan segala perkembangan yang begitu cepat di era revolusi industri dan di era disrupsi ini. Mengenai sektor pendidikan di masa COVID, saya menilai bahwa perhatian Mas Gibran di masa COVID setidak-tidaknya kalau setahun ini, mulai Februari tahun 2021, Mas Gibran terus-menerus datang dari TK, SD, SMP, atau SMA, memberikan suri tauladan tentang pentingnya pendidikan yang dikaitkan utamanya dalam sistem pendidikan sekarang di mana masih COVID. Beliau meminta agar proses belajar mengajar bisa dilakukan dengan cara baik
yang bisa daring dilakukan dengan daring, tapi juga berharap bisa melakukan pembelajaran secara luring, secara terbatas dan bersyarat. Disiplin penggunaan masker misalnya, disiplin jaga jarak, disiplin untuk terus-menerus mencuci tangan adalah teladan-teladan agar merebaknya COVID-19 itu bisa ditekan. Pernah secara khusus Mas Gibran mengunjungi UNS di beberapa fakultas untuk melihat secara langsung kegiatan proses belajar mengajar tatap muka terbatas dan bersyarat itu. Dan alhamdulillah Mas Gibran bisa langsung beraudiensi, berdiskusi dengan peserta yang ada di ruang itu dan peserta yang ada di luar menggunakan Zoom Cloud Meeting. Saya mengapresiasi khususnya kepada UNS karena beliau memberikan kebijakan-kebijakan agar segera membuka kampus ben ora dolali mahasiswa, kampus Kentingan. Selamat atas kepemimpinan Mas Gibran yang setahun ini terus berkarya di masa muda untuk negara dan bangsa tiada henti.